Boleh di next slide lagi. Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu nih Sakura itu apa sih gitu kan. Nah, Sakura itu merupakan Sakura ya atau Semarak Menuju Ramadan 2 merupakan sebuah event yang mengolaborasikan 5 komunitas yang diantaranya itu yang pertama itu ada dari komunitas Markas Pilar yang merupakan organisasi pemuda yang berfokus untuk memperdayakan santri tahfiz di seluruh Indonesia. Nah, untuk visinya ini adalah untuk menciptakan pemimpin yang dekat dengan Al-Quran dan berkarakter. Nah, misinya sendiri menjadi partner bagi sebanyak-banyaknya pesantren tahfiz untuk mengempower santri tahfiz yang ada di Indonesia. Nah, untuk program utama dari Markas Pilar ini, yang pertama itu ada Pilar Belajar, yang mengajarkan komputer dan komunikasi kepada santri setiap pekannya. Nah, program yang kedua itu ada Pilar Berbagi yang merupakan program beasiswa dan hadiah pada santri, ustadz, dan pondok tahfiz. Boleh di next? Nah, ini teman-teman bisa ini ya, bisa ke Instagramnya ada @markaspilar. Halo, nama saya Rifa. Nama saya aku. Kita teman-teman bisa nonton video dulu ya dari Markas dari Pilar Belajar. Oke, jadi untuk di Pilar Belajar ini kita belajar untuk penggunaan Microsoft Documents dan juga presentasi, bagaimana cara membentuk presentasi yang baik. Dan nanti kita akan rencananya juga penyampaian presentasi ya oleh santri-santri yang memang dari awal sudah belajar cara Google Docs-nya dan lain-lain gitu. Karena kita mengajarkan kepada teman-teman santri mengenai pengembangan soft skill mereka yang memang sebenarnya nanti mereka bisa gunakan sehari-hari dan kedepannya nanti pada saat mereka misalnya menjadi ustadz ataupun juga mungkin menjadi pengajar. Kalau dari kita sangat-sangat merekomendasikan kegiatan dari Pilar Belajar untuk kedepannya agar teman-teman bisa join juga dan juga bisa memberikan apa yang teman-teman bisa mungkin expertise dari masing-masing bisa diberikan kepada para santrinya. Gitu. Oke, baik. Boleh di next slide lagi. Alhamdulillahirabbil Ada satu lagi ya, teman-teman. Atas izin Allah, telah selesai dilaksanakan salah satu program Markas Pilar, yaitu Santri Berkebun Berlomba. Jazakumullahu khairan kepada Bapak dan Ibu yang sudah ikut berdonasi untuk membantu kelancaran acara Santri Berkebun Berlomba. Dengan donasi yang didapatkan, santri dapat melakukan kegiatan dimulai dari membersihkan lahan, membeli peralatan berkebun, melakukan lomba cerdas cermat, hingga membuat mading mengenai hasil kebun yang sudah ditanam. Insya Allah, apa yang sudah didonasikan oleh Bapak dan Ibu dapat menjadi amal jariah dan memperlancar rezeki Bapak dan Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nah ini ada komunitas kedua. Komunitas kedua itu ada dari Fun Murojaah yang merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membantu penghafal Al-Quran melalui bantuan teknologi, yaitu aplikasi mobile. Nah, jadi ide awal dari Fun Murojaah ini berasal dari pengalaman pribadi. Jadi ketika para foundernya gitu ya sedang menghafal Al-Quran itu, mereka seringkali melafalkan huruf-huruf yang mirip itu dengan tertukar gitu. Nah, padahal kan kalau kita tahu ya dalam bahasa Arab gitu ya, ketika kita membaca atau menghafal Al-Quran itu, kalau pelafalannya salah itu maknanya juga akan berubah gitu. Nah, boleh di next slide. Nah, ini beberapa tampilan yang ada di aplikasi Fun Murojaah. Jadi insya Allah dalam waktu dekat lagi akan diluncurkan gitu fitur ziyadah, sebab surat, dan sambung ayat. Gitu. Boleh di next slide. Nah, teman-teman juga bisa mengakses aplikasinya di Play Store atau langsung aja download di link yang ada di layar ya, di funmurojaah.com. Boleh di next slide. Nah, terus ada komunitas yang ketiga, itu adalah KOF, dengan tagline atau hashtag Hafiz Is Me. Jadi KOF ini adalah rumah Quran online yang berdiri sejak tahun 2017, yang tujuannya itu adalah untuk mendekatkan interaksi umat muslim dengan Al-Quran. Nah, melalui konsep halaqah Quran, peserta belajar secara live dengan pengajar yang tersertifikasi LBQ Usmani. Nah, selain diajarkan ilmu Quran, peserta juga diajarkan adab belajar Quran dan mendapatkan lingkungan pecinta Quran.
Jadi bersama KOF kita wujudkan Hafiz Ismi. Nah, saat ini KOF memiliki beberapa program belajar Quran, baik yang reguler maupun yang private. Nah, tahun 2021 kemarin, KOF telah melakukan pembukaan pendaftaran 3 kali program Tahfidku dan Talaki serta 4 kali program Tahfidku. Kemudian peserta yang terdaftar berjumlah 178 Tahfidku, 113 Talaki, dan 116 Tahfidku. Selain itu, KOF juga membuka program khusus di bulan Ramadan nanti, teman-teman. Dan peserta yang terdaftar itu ada 40 peserta. Nah, teman-teman juga bisa langsung ini ya, akses di Instagramnya, ada di kof_Hafiz Ismi, dan ada di websitenya kof.web.id. Boleh di next? Nah, ini ya teman-teman beberapa program reguler dari KOF. Ada Tahfidku yang fokusnya ini adalah perbaikan bacaan Al-Quran yang dibagi per level. Kemudian ada Talaki yang fokusnya ini adalah pada perbaikan dan menjaga konsistensi kualitas bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga itu ada Tahfidku yang berupa kegiatan tahfiz online yang mengedepankan kuantitas dan kualitas hafalan yang baik. Boleh di next? Nah, ini ya, untuk persiapan di Ramadan nanti, KOF juga mengadakan program spesial Ramadan, yang temanya itu adalah Ramadan Volumen Back to Fitrah with Quran. Kegiatannya itu akan diisi dengan 3 sesi talaki Quran Surat An-Nisa, ada 7 sesi talaki atau hafiz Quran Surat An-Nisa, dan surat pilihan lainnya. Lalu ada 1 sesi talaki bersanad Quran Surat An-Nisa, dan ada sharing session fitrah perempuan sesuai dengan Al-Quran. Nah, agenda ini dikhususkan untuk para akhwat saja ya teman-teman, dan nanti akan mendapatkan voucher ya, potongan harga bagi seluruh peserta yang ada di Sakura ini. Boleh di next? Nah, kemudian komunitas selanjutnya ini ada komunitas Perasa. Jadi komunitas Perasa ini merupakan komunitas perempuan yang bergerak dalam bidang keilmuan. Nah, wadah untuk para perempuan yang menyinergikan naluri perasaannya dengan kekuatan intelektualnya. Jadi di samping kita ya sebagai perempuan ini perannya adalah dalam keluarga dan masyarakat terdapat amanah kontribusi yang sangat besar. Jadi Perasa yakin bahwa perempuan juga dianugerahkan potensi yang luar biasa. Salah satu yang dapat dilakukan untuk menjalankan perannya secara maksimal adalah dengan mengasah potensi lewat menuntut ilmu. Maka berangkat dari hal itu, Perasa memiliki visi untuk membangun kecintaan perempuan akan keilmuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan Islam. Boleh di next? Nah, untuk program unggulan Perasa sendiri, yang pertama itu ada Perasa Talk, yang merupakan kelas yang mengangkat tema-tema umum seperti psikologi, kesehatan, finansial, gaya hidup, dan lain-lain. Nah, kelas ini diadakan sebanyak 1 kali dalam periode 1 hingga 2 bulan. Kemudian yang kedua ada Perasa Charity, yang merupakan gerakan sosial masyarakat yang dibuat oleh Perasa dengan sasaran utama bantuan untuk janda fakir miskin serta kaum duafa. Lalu yang ketiga ada Women Leadership Program, yang merupakan kelas intensif Perasa yang dibuka khusus untuk pembentukan karakter Islami dan pemimpin pada muslimah. Bahasan kelas ini berfokus pada keilmuan Islam seputar adab, akidah, dan akhlak, serta penanaman jiwa kepemimpinan dalam Islam. Dan yang keempat itu adalah Perasa Store atau platform untuk usaha yang menyediakan berbagai pernak-pernik wanita juga secara khusus muslimah. Jadi rancangan awal penjualan berupa tote bag, alat makan, dan buku agenda muslimah. Kedepannya akan mencetak buku terbitan Perasa yang berisi kumpulan kajian ilmu dari program-program Perasa. Boleh di next? Oke, nah ini ya teman-teman, ini ada salah satu agenda yang akan running gitu ya di bulan Ramadan nanti. Jadi ada dari Women Science Academy itu ada Islamic Worldview of Parenting gitu. Nah, kelas ini terdiri dari 8 sesi kelas selama 2 sampai 24 April tahun 2022 yang dilaksanakan setiap Sabtu dan Ahad pukul 7:30 sampai 7:30 pagi ya. Ini ada beberapa pengisi materinya.
teman-teman bisa baca atau nanti akses di Instagram frasa.in. Nah, teman-teman juga bisa daftar melalui link pendaftaran ada di bit.ly/daftar IWP. Dan pendaftarannya ini masih berlangsung ya sampai tanggal 28 Maret tahun 2022. Boleh di next. Nah, ini alasannya itu nih ada kegiatan sedekah Ramadan tanpa keluar uang. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Yuk ikuti Frasa Charity sedekah Ramadan tanpa keluar uang. Nah, bagaimana caranya? Pertama, download aplikasi Kitabisa menggunakan link khusus ktbs.in/Ramadan Frasa. Lalu, buat akun di aplikasi Kitabisa. Dan dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam, kamu akan mendapatkan tambahan saldo donasi di aplikasi. Selanjutnya, klik donasi sekarang di halaman Galang Dana Komunitas Frasa. Selamat mencoba! Oke, mungkin nanti teman-teman bisa ini ya, coba ya. Nah, untuk komunitas yang terakhir itu ada komunitas Namina Una Institute yang merupakan program media belajar dengan proyek melafalkan dan merenungkan dalam bentuk workshop, seminar, dan kursus terkait muslimah yang produktif dan Quran journaling yang membantu muslimah menciptakan hubungan yang sangat bermakna dan pribadi dengan Al-Quran. Nah, program yang dilaksanakan itu diantaranya ada program Quran journaling, program muslimah produktif jurnal, program Ramadan jurnal, program mengelola waktu muslimah, program refleksi Quran, program Quran journaling for self-healing, dan jurnal syukur. Boleh di next? Nah, ini program yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadan ya. Jadi ada kelas kreatif Quran journaling, dan ada kelas Ramadan jurnal batch 2. Jadi teman-teman nanti bisa langsung aja registrasi online di bit.ly/Ramadan Journal 1443 ya teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, ini juga ada satu lagi program di bulan Ramadan, itu ada Kids Tadabbur Class yang dikhususkan untuk anak berusia 8 tahun ke atas, dan ada Teens Tadabbur Class yang dikhususkan untuk anak 12 tahun ke atas. Nah, teman-teman nanti bisa langsung aja ke pendaftaran yang ada di layar. Boleh di next. Nah, ini juga ada beberapa produk jurnal kids. Boleh di next. Nah, selain dari 5 komunitas tadi ya teman-teman yang membantu menyelenggarakan agenda kita pada malam hari ini, ada juga sponsor yang ikut turut serta dalam pelaksanaan acara. Yang pertama itu adalah ada Kabi Books atau Kind of Best for You yang merupakan sebuah platform yang menemani tumbuh kembang si kecil dengan cinta terbaik. Jadi Kabi Books memproduksi buku juz amma dengan konten visualisasi yang disesuaikan dengan umur anak sehingga isi dari surat tersebut dapat lebih dimengerti oleh anak. Dan buku ini dihadirkan untuk menumbuhkan rasa cinta anak kepada Al-Quran. Nah, teman-teman bisa langsung ke Instagramnya ya, ada di Kabi Books. Boleh di next. Terus yang kedua ada Oksigen Denim yang merupakan brand lokal yang sangat mengedepankan kualitas dengan harga yang affordable, yang telah tersebar ya di seluruh provinsi di Indonesia dan beberapa negara di Asia. Teman-teman juga bisa langsung ke Instagramnya ada oksigendenim.official. Boleh di next. Nah, ini ada video yang bisa teman-teman tonton.
Oke, nah teman-teman, berikut ada diskon ya 25% untuk all item kalau teman-teman pakai dari voucher yang ada di layar ya, dan periodenya hanya sampai 7 April tahun 2022. Boleh di next? Nah, ini juga ada beberapa media partner, diantaranya ada Broja Planner, ada di Rasul, Guru Kajian, Komunitas Muda Inspiratif, Rumah Dakwah Indonesia, Pre-Marriage Call, ada muslimahdaily.com, dan ada Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus atau FSLDK, dan terakhir ada Ayo Ngaji. Boleh di next? Nah, untuk tata tertib acara kita pada malam hari ini, yang pertama teman-teman diharapkan meluruskan niat, memperhatikan adab, dan wajib menutup aurat. Teman-teman juga mengubah format namanya menjadi nomor grup _domisili _ nama peserta. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung kecuali atas izin MC atau moderator. Peserta dianjurkan untuk mengaktifkan video atau kamera selama acara berlangsung dan mencari tempat yang baik sebagai bentuk adab dan kesopanan dalam menuntut ilmu. Pertanyaan yang dipilih berdasarkan pertanyaan yang masuk di formulir pendaftaran. Boleh di next? Nah, kita akan langsung masuk ke sesi acara kita ya teman-teman pada malam hari ini dengan tema semangat memperbaiki diri dengan Al-Quran, yang pembicaranya ini ada Ustazah Nabila Hayatina dan moderatornya ini ada Kak Abidah Syaukina. Mungkin kita sapa dulu Kak Abidah, apakah sudah ada di dalam forum kita? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yayu. Oke, boleh di next slide dulu. Moderator. Oke. Nah, untuk susunan acara kita pada malam hari ini akan ada pengantar, ada sesi materi, ada sesi tanya jawab, dan ada sesi penutup. Boleh di next. Nah, ini adalah profil moderator kita. Nama lengkapnya Kak Abidah Syaukina. Aktivitasnya sekarang bekerja dan berkarya untuk akhirat. Riwayat pendidikannya ada S1 Akuntansi Universitas Indonesia dan S2 di Business and Innovation Lancaster University UK, dan beliau sekarang bekerja di startup Teman Bisnis Up dan portofolio manajer di Badar Interaktif dan program manajer alami syariah. Ini. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya untuk acara kita akan saya serahkan langsung ya ke Kak Abidah. Buat Kak Abidah, dipersilakan Kak. Oke, terima kasih banyak ya Yu untuk introduction-nya ya, dan beberapa pengenalan tadi dari penyelenggara acara yang keren-keren banget dan insya Allah berkah ya. Semoga kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka hari ini, kita luruskan kembali niat kita. Semoga belajar hari ini di Sakura untuk semarak menyambut Ramadan ini menjadi suatu amalan yang dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu ya, amalan mana nih yang Allah ridhoi gitu, berat timbangan di sisinya. Minobah alamin. Oke, terima kasih juga tadi sudah diperkenalkan oleh Yayu ya. Halo teman-teman semua, di sini aku menyapa dari berbagai
sudut Indonesia ini ya, ada dari Bekasi, ada dari Bandung, Lampung, Madiun, Aceh Utara, Sabang sampai Merauke ini ya, dari barat sampai timur, Masya Allah, yang apa namanya menyempatkan hadir di sini. Ya mungkin ini jatuhnya weekend kali ya, banyak orang yang memilih jalan-jalan aja gitu, atau tidur-tiduran atau santai gitu. Nah teman-teman di sini memilih sebuah keputusan yang tidak biasa, yaitu menghadiri majelis ilmu. Semoga menjadi suatu amalan ya yang dicatat oleh malaikat tadi gitu. Jadi apa namanya seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa di sini insya Allah kita akan belajar bagaimana sih kita bisa memperbaiki diri kita sebagai seorang muslimah dengan suatu apa ya, dengan suatu kalam ilahi gitu. Namanya Al-Qur'an yang kita tahu ya itu sebagai obat, sebagai kitab, sebagai apa namanya jawaban dari setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan gitu. Pedoman hidup juga, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi di sini juga sudah kehadiran pembicara kita ya, Ustazah Nabila Hayatina. Aku sapa dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Terdengar, Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat bergabung di dalam forum ini, Ustazah. Masya Allah dari jauh ya, dari belahan dunia yang lain bahkan. Kalau tadi aku sapa nih teman-teman yang ada di forum ini, dari ujung Indonesia, bagian barat hingga timur gitu, Ustazah. Ustazah ini dari Mesir ya, Ustazah kalau nggak salah ya, online-nya. Enggak, ya sekarang masih di Bandung, tapi Masih di tanggal 4 Bandung. insya Allah baru berangkat. Iya, Tanggal 4 baru tanggal 4 berangkat, baru Masya berangkat. Allah. Commute ya Ustazah ya. Kalau orang commute-nya biasanya dari Jakarta ke Depok gitu. Ini Ustazah dari Bandung ke Mesir, Masya Allah, tabarakallah. Aku izin memperkenalkan ya Ustazah. Jadi Ustazah, di sini teman-teman sudah bergabung ya, Alhamdulillah. Ustazah Nabila Hayatina, aktivitasnya sekarang Masya Allah jadi Dewan Pembina Yayasan Makdis dan mudirah di PTQ apa namanya Makdis Akhwat dengan pendidikan Bachelor in Islamic Theology Marmara University di Turki. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita ya, Ustazah Nabila Hayatina. Dan insya Allah sepanjang beberapa menit ke depan kita akan langsung nih dengerin materi dari Ustazah. Bagaimana sih seorang muslimah gitu ya, kita sebagai salah satu apa namanya bagian peran kita gitu, peran dari kita lahir hingga meninggal nanti gitu ya, dipanggil oleh Allah bahkan hingga masa di akhirat gitu ya. Semoga identitas kita tetap sama sebagai muslimah. Bagaimana kita bisa punya semangat nih memperbaiki diri kita dengan Al-Quran. Masya Allah. Oke deh, tanpa berpanjang kalam lagi, kepada Ustazah Nabila Hayatina. Oke, aku sama sedikit dulu ya Ustazah, aku pengen sampaikan sedikit nih terkait apa namanya hal-hal yang teman-teman mungkin nih perlu apa ya, perlu catat gitu. Kenapa? Karena nanti ini materinya kan seru banget. Jadi insya Allah teman-teman boleh banget nih ya di setiap sesinya itu untuk share ke IG teman-teman dan mention semua komunitas penyelenggara yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak MC, Kak Yayu. Nah, insya Allah nanti akan ada 2 pemenang yang akan diumumkan saat closing dan mendapatkan hadiah. Hadiahnya insya Allah dari Fan Murojaah, yaitu buku Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Surat Ali Imran, Al-Quran dan Generasi Robbani, serta bonus buku lagi, satu lagi, yaitu Cinta Menggapai Hakikat Mahabbatullah. Masya Allah, ini sedikit ya Ustazah ya, aku apa namanya sebelum dimulai nanti supaya teman-teman nih makin semangat lagi nih untuk bisa memperbaiki diri dengan Al-Quran, makin hadir, makin present lagi untuk bisa dengerin nih sharing-sharing dari Ustazah. Oke deh, tanpa berpanjang kalam lagi, nah sekarang udah beneran aku persilahkan kepada Ustazah Nabila Hayatina, Masya Allah, untuk bisa menyampaikan pesan-pesannya. Iya. Materinya boleh dari panitia aja ya, nanti ditampilkannya ya. Iya, siap Ustazah, sudah tampil insya Allah. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah selamat malam teman-teman semua, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat dimanapun berada. Insya Allah di malam menjelang bertemu kita dengan bulan Ramadan. Wah, perasaannya gimana nih ya? Deg-deg atau biasa saja, atau masih bingung, atau hampa rasa? Insya Allah apapun kondisi perasaannya teman-teman semua, sahabat sila dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan yang Allah berikan hidayah, yang Allah selalu berikan kekuatan untuk terus bisa dekat dengan Allah, apapun kondisinya ya. Bahkan mungkin pilihan teman-teman semua untuk mengikuti kajian ini
Salah satunya adalah bentuk hidayah dari Allah, cinta dari Allah, bahwa ya tadi seperti disebutkan, tidak semua orang memilih langkah ini. Maka ketika memilih untuk mendengarkan, meskipun mungkin ada yang off cam gitu ya, atau mencatat sambil misalnya melakukan kegiatan yang lain, tapi tetap itu adalah suatu pilihan yang luar biasa, gitu ya. Ya, insya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Suaranya terdengar nggak? Nggak apa-apa ya, ada sedikit Aman-aman. suara di sana. Oke, baik. Alhamdulillah, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mursalin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mujibud da'awat, rafi'ud darajat. Wa huwa alladzi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma sallim lana ila Ramadan wa sallim Ramadana lana. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga meskipun malam-malam ya, udah mulai jam segini, yang masih rada-rada mulai mengantuk mungkin, tapi semoga tetap Allah catat sebagai langkah menuju jannahnya, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Temanya yang diminta oleh teman-teman panitia adalah semangat memperbaiki diri dengan Al-Qur'an, masyaallah. Dan ini kaitan erat dengan Ramadan. Di mana bulan Ramadan, saya menyebutkan bulan Ramadan itu bukan hanya bulan tarbiyah, tapi bulan muhasabah. Ya, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan muhasabah. Di mana bulan Ramadan ketika kita artikan dia adalah bulan tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Bulan pendidikan, bulan mendidik. Maka yang mendidik kita adalah Allah langsung. Allah Subhanahu wa taala langsung. Bukan murabbi, bukan guru, bukan ustaz, bukan kiai, tapi Allah langsung yang menjadi murabbinya kita. Allah langsung yang mendidik kita. Itu adalah di bulan Ramadan, ya. Jadi teman-teman semua, Ramadan itu adalah, bayangkan ketika nanti bulan Ramadan, 1 Ramadan datang, gitu ya. Dimana ketika ba'da maghrib itu terdengar tadarus mulai berbunyi. Allah alam bakal dibolehkan atau enggak. Tapi vibes-nya pasti terasa. Maka saat itulah dimana Allah langsung melihat, Allah tuh layaknya guru, gitu. Allah tuh layaknya pengawas kita yang melihat selayaknya kita di musim ujian. Gitu ya, musim ujian, melihat bagaimana kelakuan kita ketika ujian, apakah menyontek, apakah melakukan ujian dengan baik, apakah kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum bertemu dengan hari ujian. Nah, Allah itu melihat gitu. Nah, karena apa? Yang membimbing, yang mendidik langsung adalah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan tarbiyah dan bulan muhasabah. Jadi pas sekali judul ini ketika panitia memberi kantor, semangat memperbaiki diri dengan Al-Quran. Masya Allah, Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan muhasabah. Jadi bulan muhasabah, bulan memperbaiki diri, menakar diri, mengevaluasi diri dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan mulia karena Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah karena Al-Quran. Maka dengan Al-Quran adalah semua yang bersinggungan akan menjadi mulia, akan memiliki derajat yang lebih. Itu bukan Rasulullah SAW. Kota Mekah. Kota Mekah menjadi incaran, menjadi tujuan semua kalangan dari anak Mekah karena Al-Quran yang turun di sana. Gitu ya. Ka'bah. Ya, Jibril alaihi salam juga mulia karena Al-Quran. Maka ketika kita memperbaiki diri kita, apalagi di bulan Al-Quran dan memperbaikinya diri dengan Al-Quran, sudah tidak perlu denial lagi. Akan sebaik apa diri kita, akan sesempurna. Paling tidak, kalau nggak sempurna, paling tidak lebih baik lagi, gitu ya. Maka salah satu atau cara yang paling memang betul-betul, alat yang paling benar-benar, langkah yang paling optimal, pilihan yang paling sempurna adalah ketika kita memperbaiki diri kita bukan dengan mendatangi
pesantren rehabilitasi semata, atau hanya mendatangi psikiater, psikolog, atau hanya mendatangi ustaz dan kiai, atau hanya mendatangi para konselor-konselor, ya. Tetapi cara memperbaiki, cara mengevaluasi, cara merubah diri lebih baik lagi adalah dengan Al-Quran. Karena kita lihat semua kalangan, ya, para sahabat di zaman Rasulullah SAW, ketika datang Al-Quran semua berubah, lebih menghormati perempuan, lebih adil, lebih kalamnya lebih baik gitu ya. Perekonomian lebih baik, sosialnya lebih baik, dunia pernikahan lebih baik, mendidik anak lebih terjaga, hubungan pernikahan lebih baik, dengan orang tua lebih baik, semuanya lebih baik gitu. Apalagi ketika kita memperbaiki diri, maka healing terbaik ada dengan Al-Quran, ya. Self reward terbaik ada dengan Al-Quran, karena semuanya akan lebih baik dengan Al-Quran seperti kala dulu. Masalahnya adalah kita sendiri yang kadang tidak mengetahui kok bisa, kenapa dengan Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran gitu ya. Mangga dilanjutkan slide-nya. Ada apa? Kenapa kita harus memperbaiki diri dengan Al-Quran? Kenapa manusia, kenapa perempuan, terutama perempuan, kenapa muslimah harus memperbaiki diri kita dengan Al-Quran? Yang pertama ini karena teman-teman semua insya Allah sudah sering bahkan mungkin berinteraksi dengan Al-Quran gitu, ataupun belum sering pun meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman kita, ya. Maka kenapa kita harus memperbaiki diri kita dengan Al-Quran? Bukan hanya semata ke psikiater, ke psikolog gitu ya, atau ke konselor, atau ke guru BK kalau zaman dulu kita sekolah. Gitu. Kenapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini yang pertama fungsinya, ya, memperbaiki diri kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena fungsinya Al-Quran adalah menuntun manusia ke jalan yang benar dan selamat. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan bahwa Al-Quran benar-benar akan menyelamatkan kita adalah inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya hadza. Padahal Allah mudah saja menggunakan langsung kata hadzal Qur'an. Ini Al-Quran yang akan menuntun kamu menuju jalan yang lebih lurus. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kata sebelum hadza, yaitu inna. Artinya apa? Benar-benar ditekankan sama Allah. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, ya, yang akan memberikan hidayah, yang akan memberikan petunjuk kemana, ke jalan yang lebih lurus. Aqwam, artinya aqwam itu ajeg, gak akan mungkin bengkok, gak akan mungkin ada yang bisa membengkokkan, itu gak akan mungkin ada gitu. Nah, ya oke, dengan Al-Quran jalan kita akan lurus, jalan kita akan benar. Masalahnya adalah lagi Ustazah, aku udah meyakini tapi rasanya kadang belum yakin kenapa Al-Quran bisa menjadi jalan, memberikan jalan, memberikan petunjuk. Oke, kalau masih belum yakin, kita lihat fungsi Al-Quran yang kedua lagi, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, Al-Quran sendiri lagi yang menyatakan kenapa kita berubah, memperbaiki diri dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran, hati akan menjadi lebih tenang. Apa dalilnya? Insya Allah semua sini sudah sering pada mendengarnya, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Ada nggak? Kita lihat semua realitanya. Banyak orang, banyak influencer, banyak artis, bahkan kemarin yang kita ikut sendiri Crazy Rich itu, ya, orang-orang yang punya harta berlebih, mereka bisa memiliki mobil dengan harga sekian miliar, traveling ke sana kemari. Coba kita tanyakan kepada mereka, apakah hati mereka tenang? Dengan harta yang begitu banyak, dengan traveling ke sana kemari, apakah hati mereka tenang? Mereka bisa senang, tapi tenang belum tentu. Maka yang namanya memperbaiki diri, kita itu udah yakin kalau hati kita atau kehidupan kita lebih baik tatkala hati kita tenang. Iya nggak sih? Meskipun kita memperbaiki diri kita dengan apa? Finansial kita lebih banyak misalnya. Rumah kita lebih bagus, kendaraan kita lebih baik, pakaian kita lebih indah, lebih branded, kulit kita lebih glowing, lebih macam segala macam ya istilahnya perempuan gitu. Tapi perasaan itu nggak bisa tenang, tidur nggak bisa tenang, terasa dikejar-kejar,
terasa kayaknya kok udah semua aku dapat tapi nggak dapat ya, karena itu tadi ketenangan tidak kita dapatkan. Senang bisa didapatkan tapi ketenangan belum tentu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan Al-Qur'an, hanya dengan zikir hati kita menjadi tenang, dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Nah, kalau udah tenang hati, kemudian membaca Al-Qur'an, maka apapun yang Al-Qur'an sampaikan, baik itu hukum dunia, perekonomian, hukum pernikahan, hukum sosial, hukum perhutangan, hukum apapun itu, kita akan ikuti. Balik ke nomor 1, ya. Karena hati kita tenang, ridho dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya apa? Allah antarkan kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Harus tenang dulu, harus yakin dulu, baru akan kita jalani, kita lewati jalan yang lurus dan benar. Yang ketiga, kenapa harus dengan Al-Quran kita memperbaiki diri? Karena Al-Quran melembutkan hati. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, ya saya nggak masukin semua di sini di materi karena pasti kecil-kecil dan nggak akan sempat waktunya juga. Kami telah memperhatikan di dalam hadis-hadis dan nasihat-nasihat ini, maka kami tidak mendapati ada sesuatu apapun yang paling melembutkan hati, kata Rasulullah SAW. Yang paling melembutkan hati dan menghapus kesedihan selain membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Nah, tapi aku baca Al-Quran sebentar. Iya. Ya, punten. Ya, tapi sampai sekarang aku belum bisa merasakan hati tenang. Ya, itu tadi. Karena belum melembutkan hati. Bagaimana bisa melembutkan hati? Karena tadi kita belum tenang. Kita masih mengejar hal-hal yang lain untuk kita tenang. Maka tinggalkan itu semua. Maka akan menjadi ketenangan hati dan melembutkan hati kita. Yang ketiga, Al-Quran membuat hati kita lebih hidup, lebih tenang. Ini berulang ya di surat Ar-Ra'd. Ya, kemudian yang keempat, yang kelima, terlimpah rahmat dan penawar penyakit. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis arba'in, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul ya di rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Qur'an, kemudian tadarus, saling mempelajari, saling mengkaji, saling mentadaburi, saling memberikan hikmah, memberikan insight, memberikan daging-daging kalau istilah sekarang ya. Wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Dilimpahin tuh rahmat semua. Dilimpahin semua rahmat, wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini kalau saya boleh cerita fakta dan realita ya. Ketika masa pandemi yang hampir 2 tahun lebih ini, sejujurnya kami sebagai di Yayasan Makdis itu kebingungan. Karena apa? Kami punya santri yang hampir semuanya tidak kami minta biaya selama tinggal di sini. Untuk makan, untuk listrik, untuk biaya bangunan, untuk perawatan, semua tidak kami mintakan biaya. Gitu ya. Tetapi mungkin karena santri-santri ini senantiasa terus membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka tadi tidak ada perasaan kami khawatir dari mana akan memberikan makan mereka. Kegelisahan bagaimana harga minyak naik, beras berkurang dari para donatur. Kemudian wakaf dan donatur semakin berkurang, para donatur semakin menarik diri di masa pandemi. Tidak ada perasaan seperti itu. Tadi mungkin karena yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, gitu ya, dipelajari, dihafalkan, illa nazalat alaihimus sakinah, tenang aja, tenang ya, ada rezeki alhamdulillah, kalau enggak ada kita saum.
Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dihujani rahmah. Rahmah itu kan banyak bentuknya. Ada ketenangan batin, ada harta yang dicukupkan tapi ternyata berkahnya bertumpuk gitu ya. Anak-anak semakin solih, santri semakin taat, kemudian merasa lebih mudah menghafalkan Al-Quran, pelajaran masuk gitu. Nah ini bentuk dari rahmat. Inilah sebabnya kenapa kita memperbaiki diri kita dengan Al-Quran. Karena yang namanya rizki, rahmat, ketenangan, itu tidak didapatkan hanya sebatas dalam nominal angka atau dalam rizki yang didapatkan dengan kasat mata, gitu ya. Hanya Allah yang memberikan ketenangan batin, hanya Allah yang memberikan perubahan rasa lebih baik diri kita. Kalau memperbaiki diri hanya sebatas apa yang nampak di mata, kita tidak akan pernah bisa merasa puas, gitu ya. Tapi kalau hati kita merasa tenang, merasa nikmat, iman kita lebih tajam dan segala macamnya, kenikmatan iman ya, kemanisan iman, justru perasaan ingin terus memperbaiki diri itu bukan sebagai tuntutan. Beda ketika kita memperbaiki dirinya adalah harta, tahta, gitu ya. Terus kecantikan wanita, anak-anak dan segala macam. Pasti ada perasaan ingin lebih baik daripada orang lain. Tetapi ketika kita memperbaiki diri dengan standarnya, nilainya adalah ridhonya Allah, adalah memperbaikinya dengan Al-Quran, maka akan apa yang datang? Ketenangan batin, qanaah, tawadu, sabar, gitu ya. Ini makanya harus berubah dengan Al-Quran. Kalau berubah karena dengan manusia, apalagi berubah aku ingin memperbaiki diri, lalu datang ke psikolog, ke psikiater. Psikolog dan psikiater, bukan saya menyalahkan, tapi psikolog dan psikiater adalah alat. Hanya alat saja. Tapi apa alat yang paling mujarab adalah dengan Al-Quran. Karena sejatinya kitab psikolog, kitab batin paling manjur itu Al-Quran. Kok bisa saya mengatakan seperti itu? Teman-teman semua, dalam Al-Quran itu banyak sekali kunci-kunci, banyak sekali rumus-rumus. Rumus apa saja? Pertama, kenapa kita harus healing? Kenapa kita harus change? Kenapa kita harus berevolusi dengan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran yang tadi ya, dengan tenang, menyampaikan ayat-ayat ketenangan, menyampaikan rumus-rumus rumus-rumus jalan yang akan kita lalui dengan lurus, gitu ya. Kemudian dengan Al-Quran lagi, Al-Quran menyampaikan kisah-kisah terdahulu. Al-Quran memberikan janji-janji, di mana Allah yang berjanji. Ya, Al-Quran lagi kita sambil bahas. Al-Quran menyampaikan bahwa kita akan dihujani pahala berlipat-lipat ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita memperbaiki diri dengan Al-Quran, maka bukan hanya memperbaiki fisik, tetapi memperbaiki batin atau yang tak nampak terlihat, gitu ya. Memperbaiki diri kita dengan pahala yang berlipat-lipat. Artinya pahala yang berlipat-lipat kita dapatkan, maka dosa-dosa itu dihapuskan. Innal hasanata yudhibna sayyi'at. Itba'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Rasulullah SAW. Hapus keburukan dengan kebaikan. Maka tidak ada kebaikan, maka tidak ada pahala yang mudah kita dapatkan untuk menghapuskan segala dosa, untuk menghapuskan segala maksiat selain Al-Quran. Satu huruf diganjar 10 pahala. Ini 10 pahala, kita hanya menghitung, 10 pahala kata Rasulullah SAW. Man qara'a harfan min kitabillah falahu 'ashrah. Siapa yang baca Al-Quran satu huruf, dia dapat 10 pahala. Ini kata Rasulullah SAW, 10 pahala dalam kacamata kita 10 begini. 1, 0, atau 1, 2, 3 sampai sini 10. Tapi dalam kacamata Allah dan Rasulullah SAW bisa jadi bukan 10 begini, teman-teman. Bisa jadi 10-nya. Di kacamata Allah itu berbeda dengan pemahaman kita. Gitu ya. Jangan disamakan indikator angka. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhirat, satu harinya di akhirat itu berbeda dengan satu harinya di dunia. Maka pahala yang kita dapatkan membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, memurajaah Al-Qur'an, gitu ya. Belajar tahsinnya, ini pahalanya berbeda dengan hitungan kita. Stop, kita hitung. Kita usia sudah segimana? Berapa dosa yang kita lakukan? Kita ingin memperbaiki diri, maka jalan tikusnya adalah sering-sering baca Al-Quran. Itu dosa, semoga Allah hapuskan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sudah menguatkan, meyakinkan, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Innal hasanata yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghapuskan dosa, menghapuskan keburukan. Iringi keburukan dengan kebaikan, maka akan lebih baik.
kata Rasulullah SAW, dan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dihujani kita dengan pahala yang berlipat-lipat ketika kita memperbaiki diri kita dengan Al-Quran, gitu. Ya. Kemudian perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Para pebisnis ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki kondisi keuangan, kondisi finansial mereka dengan apa? Jualan. Sekarang pandemi, semua orang berlomba-lomba dengan apa? Ya berdagang. Mau itu jadi afiliator yang rame-rame, toko-toko e-commerce juga jadi ada afiliatnya, kemudian juga berdagang di Instagram, di TikTok, di Shopee dan segala macamnya. Maka apa? Pasti semua orang nggak mau rugi. Semua orang ingin mendapatkan keuntungan, gitu ya. Nah, ingin berubah lebih baik lagi. Aku di PHK selama pandemi, maka aku ingin berubah lebih baik lagi diri aku ini. Nah, kalau para pebisnis, kalau kita hitung-hitungan cuan saja segitu detailnya, maka kita bayangkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kamu sholat duha, kamu sholat tahajud, jauhkan lambungmu dari kasur dalam surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambungnya jauh dari kasur. Artinya apa? Salat tahajud. Allah merintahkan kita untuk salat tahajud. Artinya apa? Kita ini mempersiapkan dagangan, kita ini penjual, mempersiapkan dagangan yang akan kita jajakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah beli dengan harga yang berbeda, yang bahkan lebih tinggi, lebih mahal dibandingkan apa yang telah kita kasih. Kita jualan, Allah lihat, bagus ini, packagingnya bagus, isinya berkualitas, iya. Semuanya bagus, aku beli ya. Berapa harganya? 100? Aku belinya 1 miliar. Bahkan lebih. Itulah perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ketika kita baca Al-Quran, maka kita akan tahu. Kita akan berubah lebih baik lagi. Nggak ada itu yang namanya kita kejar-kejar nominal-nominal dunia. Itu oke. Kita berjualan, kita berniaga untuk berniaga lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nyari cuan, nyari keuntungan untuk apa? Untuk dijual lagi kepada Allah, diinfakkan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam Al-Quran, yang paling baik diinfakkan ada yang paling kita cintai, dikeluarkan. Itu perbaiki diri kita, itu seperti itu, gitu ya. Kemudian selanjutnya syafaat di hari akhir. Kata Rasulullah SAW, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abd. Al-Quran dan siyam dengan saum Ramadan memberikan syafaat untuk para hamba. Saum Ramadan ada pintu ar-rayyan. Al-Quran, yaqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Teman-teman, semuanya alhamdulillah. Dosa kita udah enggak terhitung. Ya. Allah, hampir setiap hari kayaknya kadang-kadang kita berdoa detik. Buka HP bukan untuk bermanfaat, tapi untuk berlaku dosa segala macam. Maka dekati Al-Quran, jadi ahlus qiyam, mereka akan memberikan syafaat. Kita berubah lebih baik lagi dengan Al-Quran. Kita kejar, kita jadi sahabat Al-Quran di hari akhir. Mereka akan datang memberikan pertolongan. Kemudian jalan hidup tidak akan sesat karena Allah yang menuntunnya, jelas. Bukan lagi undang-undang, bukan lagi Pancasila, gitu ya. Tapi justru kita mengikuti Al-Quran dengan undang-undang dimasukkan, gitu ya. Maksudnya Al-Quran, undang-undang dan Pancasila, kita mengikuti Pancasila, mengikuti undang-undang, mengikuti peraturan di kantor, di perusahaan, di kampus, gitu ya. Tetapi dengan bimbingan Al-Quran, maka nggak akan pernah sesat, gitu ya. Nggak akan pernah sesat ketika para pemerintah mengeluarkan statement, mengeluarkan peraturan segala macam. Wah, ini sesuai dengan Allah, sesuai nggak dengan apa yang Allah cintai. Kalau nggak sesuai, nggak akan kita ikuti, gitu ya. Kemudian bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jelas. Bagaimana bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan membaca Al-Quran, dengan dekat dengan Al-Quran, ya. Allah nggak akan pernah menyesatkan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Tidak akan pernah ada. Kalau saya boleh cerita, itu kadang-kadang saya bingung. Ketika dulu masih daurah dengan para masyayikh, dengan Syekhah Syifa Hasan Hitu dari Syria, itu mereka benar-benar kehidupannya tawadhu, tapi bisa dengan mudah dakwah ke sana kemari. Itu bagaimana? Karena mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Bukti cinta mereka itu dengan Al-Quran. Makanya mereka merasa cukup. Mereka tidak memperbaiki diri dengan
apa yang terlihat di kasat mata, tapi dalam hatinya mereka. Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menantikan mereka. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, al-mahirul Quran, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mahir dengan Al-Quran, itu bersama dengan malaikat, gitu ya. Jadi kita bersama dengan malaikat. Kalau teman-teman dijauhi oleh teman-temannya teman-teman, gitu ya, nggak perlu ragu, nggak perlu takut, karena apa? Ada malaikat yang menemani kita. Lanjut lagi slide-nya, waktunya sudah malam ya. Enggak, dilanjutkan lagi. Ya, kenapa Al-Quran? Tidak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberikan ketenangan kepada Al-Quran kecuali membaca Al-Quran. Ini dalam kitab Ta'alim Muta'alim. Ya, lanjut lagi. Oke. Allah Ta'ala menjamin bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan merugi di akhirat. Tidak akan pernah merugi. Kalau dia mengikuti Al-Quran, bukan hanya saja membaca, ya, tapi mengikuti Al-Quran, artinya berubah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Yang jadi pertanyaannya, kita udah baca Al-Quran tapi belum berubah lebih baik lagi. Berarti artinya apa? Mungkin kita belum mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baik. Makanya kita masih merasa tersesat. Makanya kita masih merasa terhimpit, gitu ya. Masih merasa aku nggak berubah ya tadi karena kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kemudian lagi, kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini dalam banget ya. Fa'innahu yuhibbullaha wa rasuluh. Falyanzur, lihatlah bagaimana dia hubungan dengan Al-Quran. Kalau dia hubungan dengan Al-Quran yang bagus, artinya dia benar-benar cinta Allah dengan Rasulnya. Lanjut lagi. Lanjut lagi aja. Ya, kenapa dengan Al-Quran lagi? Ini kita singkat saja ya. Belajar dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita berubah karena di Al-Quran ada kisah. Ya. Terdengar ya? Ya, kita berubah dengan Al-Quran karena dalam Al-Quran disampaikan kisah-kisah. Karena dalam Al-Quran Allah memberikan perkenalan siapa aku, apa yang aku cintai, apa yang aku benci. Gitu ya. Karena dalam Al-Quran Allah memberikan pengetahuan apa siapa manusia yang terdidik. Bagaimana kita menjadi manusia yang terdidik. Gitu. Bagaimana kita menjadi wanita yang beauty inside, inspiring outside. Bukan hanya beauty di luaran gitu ya, tapi bagaimana kita beauty inside, inspiring outside. Ini karena Al-Quran mengajarkan seperti itu. Ya. Kemudian lagi, lanjut lagi. Slide-nya. Oke, lanjut lagi. Nanti ini bolehlah ya di-share aja materinya karena waktunya sangat singkat. Terus bagaimana kita bagaimana kita menjadi manusia yang benar-benar bersama dengan Al-Quran. Kenapa kita harus dengan Al-Quran? Karena dengan Al-Quran kita akan menjadi muslim yang produktif. Produktif dengan apa? Terus beramal saleh. Karena dalam Al-Quran Allah memberitahu kita kan kalau udah produktif berarti jadi lebih baik. Ya, menjadi manusia, menjadi hamba yang lebih baik lagi. Karena apa? Dalam Al-Quran Allah memberikan banyak perintah untuk beramal saleh. Maka kita akan dikejar untuk menjadi manusia yang produktif. Muslim yang produktif. Beramal saleh. Allah perintahkan apa saja yang kita lakukan dalam Al-Quran itu kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kan menjadi produktif, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian Al-Quran mengajarkan kita juga untuk disiplin dan istiqomah. Jadi manusia yang produktif, jadi lebih baik. Manusia lebih baik dengan Al-Quran karena dia produktif dan disiplin, istiqomah, terus beramal saleh. Kemudian dengan Al-Quran akhirnya kita memiliki karya. Paling tidak jika kita tidak menjadi dai, jadi ulama, tapi kita membaca Al-Quran, menulis materi ta'lim, menghafalkan Al-Quran, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu ya. Lanjut lagi.
Oke, jadi gimana? Yuk kita berubah dengan Al-Quran. Caranya gimana? Yang pertama, cara berinteraksi kita dengan Al-Quran harus diperbaiki, teman-teman. Kenapa kita belum berubah menjadi lebih baik lagi dengan Al-Quran? Karena pertama, kita belum mendengar dan menyimak. Perbaiki cara berinteraksi kita dengan Al-Quran. Dengarkan Al-Quran, disimak, hadirkan Allah dalam hati kita. Sadari kalau yang kita baca, yang kita dengar itu Allah yang berbicara pada kita. Bukan hanya qori, gitu, bukan hanya murattal, tapi Allah tuh lagi bicara. Simak. Wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Diam, hayati, dengarkan. Masalahnya kita belum nyampe sana gitu. Kemudian apa? Setelah kita dengar, kita simak, kita baca dengan tartil. Kita baca belum sampai tartil. Baru baca biasa. Udah bagus belum bacaan kita? Belum tentu. Gitu. Jadi perbaiki bacaan kita. Kata guru saya di Masjid Nabawi, Ustazah Syekhah Iman Al-Syiai, beliau menyatakan ketika bacaan kita ini sesuai dengan aturan yang telah Jibril alaihissalam baca kepada Rasulullah SAW, ada adab, ada kekhusyuan, maka nikmat hati kita. Rasanya lezat gitu. Nah, kita belum sampai sana. Kemudian menghafalkan dan menjaga hafalan. Ya, perbaiki. Kita ubah. Kemudian caranya gimana lagi? Mengkaji dan mentadaburi. Mengkaji dan mentadaburi. Mentadaburi ini bebas, buat siapa aja boleh. Yang nggak boleh apa? Menafsirkan. Ya, mentadaburi itu boleh bagaimanapun caranya. Asalkan syarat-syarat seperti ini. Akidahnya benar, lurus, nggak kena hawa nafsu. Tadabur boleh, tafsir yang tidak boleh bebas. Ya, jadi tadabur, kita jangan hanya baca tapi tidak menginstalkan ke dalam hati kita, cuma sampai sini. Kemudian berusaha memahami dan belajar Al-Qur'an. Kalau yang pertama itu kita hanya memperbaiki dengan Al-Qur'annya, sebatas baca, menghafal, memperbaiki bacaan, mendengarkan. Yang kedua, kita tadaburi lebih dalam lagi. Yang ketiga, lebih dalam lagi, gitu ya. Itu cara kita memperbaiki diri kita dengan Al-Qur'an. Dari cangkang, dalam sampai biji, semua kita keruk, gitu ya. Lanjut lagi. Nah, bagaimana manajemen kita agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran dan yakin kita bisa berubah lebih baik lagi dengan Al-Quran? Manajemen penampilan diri kita harus lebih baik lagi. Penampilan diri artinya apa? Jangan fokus dengan penampilan diri. Cantik kah, glowing kah, tapi hati kita enggak. Gitu ya. Manajemen penampilan diri apa? Merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Kita memperbaiki diri karena rasa syukur kita, bukan karena biar dipuji, gitu ya. Kemudian yang kedua, manajemen emosi dan tutur kata perilaku. Maka bagaimana ketika kita tidak memanajemen emosi, tutur kata, ya kita nggak akan dekat juga dengan Al-Quran. Kita nggak akan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jadi atur manajemen, diasah bagaimana kita bisa lebih menahan emosi. Tutur kata kita dijaga, gitu ya. Kemudian manajemen interaksi sosial, pilih teman-teman yang baik, pilih guru-guru, pilih bacaan, pilih tontonan, gitu ya. Interaksi sosial kita, manajemen diri, maka kita akan bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi, apalagi dengan Al-Quran. Kalau hal 4 ini belum kita perbaiki, maka perbaiki satu persatu. Bagaimana kita manajemen waktu, bagaimana kita manajemen interaksi sosial kita berkata tegas kepada yang mengganggu kekhusyuan kita, bagaimana kita bisa menahan emosi, bagaimana kita bisa menahan atau bersabar dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dari segi penampilan diri kita. Gitu ya. Lanjut lagi. Ya, wanita berpedoman dengan Al-Quran harus diperhatikan ibadah wajibnya, muhasabah hati, ibadah hatinya, ibadah akalnya, dan filter. Ya, filter apa? Filter makanan, pertemanan, pendengaran, dan segala macamnya. Baru ini kita dikatakan berubah dengan Al-Quran. Semuanya 4 ini harus kita ikhtiarkan, harus kita usahakan. Begitu ya, lanjut lagi. Kita lanjut ke sesi tanya jawab aja, karena kalau materi panjang karena waktunya cukup kurang. Jazakumullah khairan katsiran. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, karena memang waktunya sangat singkat. Ya, sangat singkat, jadi belum semuanya saya sampaikan, tapi semoga bisa membuat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, Sakura dimanapun berada, bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Jazakumullah khairan katsiran. Kembali kepada moderator. Oke, siap. Terima kasih banyak wa iyaki jazakillah khair untuk Ustazah Nabilah
Hayatina. Jadi tadi teman-teman alhamdulillah ya dengan waktu yang singkat ini semoga quality over quantity ya teman-teman gitu, dengan menit-menit yang ada yang sudah kita fokuskan untuk ada di majelis ilmu ini bisa jadi insight-insight nih yang menarik dan juga pengingat lagi untuk kita nih mempersiapkan Ramadan gitu. Jazakillah khairul katsiro lagi berkali-kali untuk Ustazah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan berkah tentunya ke depannya. Kita masuk ke Q&A ya nih. Kenapa Ustazah tadi lebih agak ngebut sedikit gitu ya dari slide-slide tengah ke akhir, karena Q&A-nya sebenarnya yang masuk ke formulir pendaftaran itu ada ratusan Ustazah gitu. Nyampe kali angka 200 tuh nyampe gitu. Alhamdulillah sudah disaring, sudah difilter, insya Allah sepanjang 30 menit ke depan kita akan diskusi nih Ustazah untuk Q&A yang jadi amanah nih titipan dari teman-teman, dan disclaimer juga ya belum bisa menyampaikan 200 pertanyaan tersebut gitu, ratusan pertanyaan yang ada. Udah kayak lapisan wafer nih Ustazah. Ratusan gitu ya untuk pertanyaannya, Masya Allah. Sangat antusias nih teman-teman untuk bisa memperbaiki diri. Benar sekali seperti judulnya ya, semangat memperbaiki diri, Masya Allah. Ya, aku langsung coba tanya di sesi pertanyaan kali ya Ustazah, sekaligus mungkin nanti melengkapi dari beberapa PPT atau materi yang mungkin belum sempat dielaborasi gitu. Ada sih beberapa yang memang tadi relate. Jadi pertanyaan yang masuk ke manajemen nih Ustazah. Jadi Masya Allah, jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana sih cara kita untuk bisa memanajemen waktu yang baik agar selalu istiqomah bersama Al-Quran di tengah kesibukan yang padat. Jadi kalau nggak salah kan ada materi yang berkaitan dengan manajemen ya Ustazah, dan terakhir itu manajemen waktu. Nah karena waktu semua manusia 24 jam sama Ustazah, gimana sih, ada nggak sih kira-kira kiat-kiat atau tips untuk manajemen waktu di tengah kesibukan yang padat tersebut untuk tetap istiqomah membaca Al-Quran? Itu dulu Ustazah pertanyaan pertamanya. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran, Masya Allah. Ini pertanyaan yang seringkali jadi PR besar ya. Karena teori itu banyak. Teori manajemen waktu, buku-buku tentang manajemen waktu banyak. Dari zaman mungkin kita kecil sampai kita punya anak akan terus ada. Cara manajemen waktu itu selalu muncul gitu. Cara-caranya, buku-bukunya. Nah sekarang bagaimana agar kita manajemen waktu dengan Al-Quran bisa lebih baik lagi. Tantangan yang luar biasa untuk para penghafal Al-Quran, untuk para orang-orang, untuk para teman-teman semua yang ingin ketahanan Al-Quran. Manajemen waktu dengan Al-Quran yang pertama ya, bagaimana agar kita lebih baik lagi dengan Al-Quran. Aduh, punten ini suaranya. Ya, manajemen waktu kita dengan Al-Quran yang pertama, teman-teman semua, sebelum kita memanajemen waktu itu, kita manajemen dulu batin kita, manajemen dulu emosi kita, manajemen dulu makna, pemahaman, dan visi misi kita dulu. Karena apa? Waktu yang telah dimanajemen, tapi visi misi, pemaknaan kita tentang Al-Quran belum tajam, belum dalam, maka ini waktu yang sudah dimanajemen akan hancur. Gitu. Jadi kita perbaiki dulu, Al-Quran itu buat aku apa sih? Ini Al-Quran ini manfaat untuk aku apa? Siapa yang menyampaikan Al-Quran? Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Isi Al-Quran ini apa? Kenapa aku harus dekat dengan Al-Quran? Kenapa aku harus baca Al-Quran? Jadi kuatkan dulu pondasinya nih teman-teman. Ya, harus kuat dulu itunya. Karena apapun teman-teman semua, waktu itu pasti berubah. Priority berubah. Seiring berjalannya waktu itu berubah manajemen waktunya. Tetapi ketika kita sudah menaruh Al-Quran itu kepada tempat yang memang menjadi prioritas utama, ya, ketika waktu berubah, Al-Quran akan tetap di pertama. Contohnya begini, ketika kita masih jomblo, masih single, rutin udah tahajud bangun jam 4 atau jam 3, habis itu sholat subuh atau sholat tahajud dulu, habis sholat tahajud witir, kemudian baca Al-Quran, zikir, sholat subuh, habis itu zikir pagi, habis itu tilawah gitu ya, kemudian paginya siap-siap ke kampus atau ke sekolah SMA dan segala macam. Setelah menikah dan berubah total udah semua. Yang biasanya bangun jam 3, bangun jam 4, sekarang bangun deket-deket oleh sholat subuh, langsung sholat witir. Setelah sholat witir, mau sholat subuh, baru mau sholat subuh, anak nangis. 1 nangis, 2 nangis, 3 nangis, rewel kesana-sana gitu ya. Nah, tetapi berubah tuh
berubah gitu ya. Nah, saya persis seperti itu. Waktu saya SMA, kuliah, Mbak, saya tuh detail bangun jam 3, jam 4 ini, dan semuanya itu tertata, benar-benar tertata. Bahkan Al-Quran masuk memang menjadi skala prioritas pertama gitu ya, bangun subuh, salat tahajud, juz sekian ini murojaah, ada subuh murojaah sekian dan segala macam. Ketika udah bertemu dengan suami, punya anak, stres saya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan yang sudah dibikin. Tapi pas mikir, ya Allah, ternyata manajemen waktu itu tidak akan bagus, tidak akan optimal ketika manajemen diri belum, manajemen emosi, manajemen batin, manajemen pemahaman visi misi kehidupan, manajemen Al-Quran belum ajeg. Ketika berubah semua, kalut gitu. Makanya tetap Al-Quran di prioritas pertama. Ketika kondisi disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya, masih rutinitas belum padat, tetap Al-Quran ditaruh pertama. Artinya apa? Jangan jadikan Al-Quran di waktu sisa, tapi jadikan Al-Quran di waktu utama. Di waktu bangun tidur, itu Al-Quran dulu. Bangun tidur, wudhu, sholat, Al-Quran dulu. Paling enggak nih teman-teman semua, kita enggak kayak dikejar-kejar. Kalau belum Al-Quran, hari ini aku belum tilawah, aku belum murojaah, aku belum tadarus, kayak dikejar-kejar, kan? Tapi kalau subuhnya, paginya udah dengan Al-Quran, tenang setelahnya. Mau jadwalnya, manajemen waktunya berubah-berubah, rapat harusnya jam 8, malah jadi jam 12. Tapi kalau Al-Quran udah di awal, pasti nggak akan gelisah. Itu makanya, jadikan Al-Quran di awal waktu, di waktu utama, bukan di waktu sisa. Itu aja dulu. Jadi Al-Quran di waktu utama. Baru, ini prioritas pertama nih Al-Quran dulu. Baru setelah itu hal-hal yang lain. Aduh, tapi gimana bisa kalau mahasiswa, kalau tetap teman-teman masih mahasiswa, itu Al-Quran di awal waktu, di waktu utama, di waktu pagi. Kalau ibu-ibu, istri-istri, udah punya anak buntutnya banyak, 3, 4, 5, gitu ya, tetap Al-Quran jadi prioritas utama. Artinya apa? Me time-nya, quality time-nya bukan lagi nonton, bukan lagi scroll Instagram, TikTok, enggak, gitu. Boleh lah, kalau teman-teman suka nonton, boleh. Tapi itu bukan prioritas utama. Setelah Al-Quran baru boleh nonton. Setelah Al-Quran baru boleh buka TikTok. Gitu. Setelah Al-Quran baru boleh buka Instagram. Al-Qurannya dulu. Tapi nggak bisa, Ustazah. Nggak bisa. Anak-anak ini rewel. Dan segala macam. Bagi waktu sama suami. Bagi waktu sama suami. Caranya gitu. Sampaikan ke suami, ya, Pak, saya mau baca Al-Quran. Pegang anak dulu. Biarkan anak mau menangis atau gimana, biarkan. Mereka pun akan diajari. Karena fitrahnya kita mah pasti lebih baik. Fitrahnya hatinya anak-anak itu pasti ingin tahu itu apaan, gitu ya. Fitrahnya anak-anak pasti ke kalamullah. Tinggal diberitahu, ibu lagi baca Al-Quran, jangan diganggu. Ibu, gitu. Nangis. Udah, biarkan. Kalau enggak, ini berarti ada yang salah, dievaluasi. Berarti tangki cinta mereka belum penuh. Kalau mau enak baca Al-Quran, para ibu, para istri, penuhi dulu hak anak-anak, atau ketika anak tidur, kita baca Al-Quran ketika subuh. Gitu ya. Atau yang pertama, jadi tadi ya, yang pertama bagi waktu dengan suami, kalau enggak, habis itu anaknya kita ikut sertakan. Kasih mereka Al-Quran. Kasih mereka Al-Quran, kalau enggak buku Iqra. Kalau Al-Quran, suatu nanti Al-Qurannya dirobek, kalau gitu Iqra. Kan angkanya hurufnya sama, hijaiyah. Jadi kasih tahu. Gitu ya. Jadi Al-Qurannya di prioritas utama dulu. Manajemen, pemaknaan, pemahaman Al-Quran dulu, nanti rasanya beda. Setelah itu baru manajemen waktu. Kita bagi yang yang primer, yang tersier, yang sekunder, baru dibagi-bagi. Setelahnya bisa ikut. Bangun jam 4 Al-Quran. Setelah itu mau langsung masak, mau langsung mandi, bebersih, nyuci baju, nyetrika, bagi waktunya gitu. Yang jelas, bagaimana agar Al-Quran tetap istiqomah di waktu padat kita adalah taruh dulu di waktu utama. Pagi hari, subuh hari. Itu, Mbak. Masya Allah. Yap, ini ya Ustazah ya, tadi aku juga sambil ngerasain sih memang yang disampaikan oleh Ustazah itu dari materinya itu sangat padat di bagian why-nya ya. Jadi kita harus dapat ilmunya dulu nih, tahu, dan kita rasain gitu, Al-Quran itu siapa sih yang, itu kalamnya siapa sih gitu, dan siapa sih yang bicara ke kita gitu. Kita harus memposisikan diri juga gitu ya Ustazah. Dan setelah kita paham nih why-nya, lalu pada akhirnya kita bisa menempatkan diri tadi, kita tentukan nih waktu prioritasnya gitu. Karena Al-Quran itu ya jangan dikasih waktu sisa gitu, karena kalau udah waktu sisa, ya tenangnya kan kita cari di awal hari ya, gimana kita menjalani waktu yang padat, kesibukan yang ada itu ya, karena salah satu
satu-satunya bahkan ya, alat yang paling mujarab gitu ya, paling manjur untuk bisa memperbaiki diri, hati kita untuk tenang tadi ya, dari disampaikan oleh Ustazah juga, apa namanya, dapat rahmatnya Allah, perniagaan yang nggak akan pernah rugi, itu adalah dengan Al-Quran gitu. Jadi gimana, meskipun kita berubah peran gitu, dari awalnya single-lillah, habis itu jadi punya, apa namanya, pasangan, punya anak, dan lain sebagainya, mungkin nanti ada kesibukan lagi lainnya lah yang lebih padat-padat lagi, kita tetap ada dan posisikan Al-Quran itu jadi yang prioritas. Masya Allah. Oke, semoga yang bertanya ini di form pendaftaran saat itu bisa terjawab ya, kegelisahannya gimana sih untuk bisa manajemen waktu gitu. Dan tentunya kita juga komunikasi dengan baik ya Ustazah ya tadi ya. Selain kita menempatkan di posisi yang utama, kita juga bagi tugas nih sama peran-peran yang lain. Mungkin kalau kita bekerja gitu ya, kita apa namanya, komunikasikan dengan baik juga ke partner pekerjaan. Nah, kalau di rumah kita komunikasikan dengan partner di suami atau ya suami atau apa namanya anak-anak juga kita komunikasikan gitu. Ibu mau ngaji dan lain sebagainya. Wah, keren banget, Masya Allah. Semoga menjawab ya, teman-teman, dan dapat insight menarik. Aku juga mau ngingetin nih, untuk yang dapat insight menarik, jangan disimpan sendirian gitu. Bisa dibagikan ke teman-teman yang lain, dan siapa tahu menjadi yang beruntung nih dengan insight terbaik dan mendapatkan 2 buku yang lagi-lagi menambah ilmu. Semoga makin mendekatkan juga ke Al-Quran ya. Masya Allah. Masih ada nih beberapa pertanyaan lagi, Ustazah ya. Semoga masih ini nih, Ustazah. Maksudnya masih semangat untuk apa namanya menyampaikan nih pesan-pesan mulianya, Masya Allah, tabarakallah. Aku ini sih Ustazah, ada satu yang tadi mungkin berkaitan ya. Jadi apa namanya mungkin sekarang posisinya juga beberapa peserta udah berkeluarga dan lain sebagainya. Ada nih satu pertanyaan yang bertanya, satu peserta yang bertanya, bagi seorang ibu, bagaimana sih supaya kita bisa memberikan teladan yang baik kepada anak kita? Gitu, apalagi tadi kan kita conflicting gitu ya Ustazah. Tadi aku dengar cerita Ustazah, anak 1, 2, 3 nangis, terus ada yang pengen di ini apa namanya didengerin dulu, dikasih perhatian dan sebagainya, padahal itu timing kita untuk Quran misalnya. Nah, gimana sih kita sebagai seorang ibu untuk bisa memberikan teladan dan apa yang harus dilakukan supaya anak tuh bisa tertarik gitu Ustazah, alih-alih cemburu atau apa gitu ya, untuk bisa rutin berinteraksi dengan Al-Quran. Itu dulu Ustazah. Bagaimana agar kita bisa jadi teladan dalam hal apa Teladan yang Al-Quran. baik kepada anak, betul. Terkait Al-Quran tersebut, memberikan teladan yang baik kepada anak. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya anak-anak kita bisa tertarik untuk rutin berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, yang pertama, bagaimana agar kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita. Yang pertama, saya nggak bisa ngasih tipsnya. Karena apa? Yang memberikan keterpesonaan anak kepada ibunya itu Allah. Yang membuat anak jatuh cinta dengan ibu bapaknya adalah Allah. Yang membuat anak dekat sama ibu bapaknya adalah Allah. Jadi apa yang pertama minta dulu sama Allah. Ya Allah, izinkan aku menjaga amanahmu ini, menjaga anak-anakku ini, gitu ya. Izinkan aku dengan lewat akhlakku yang baik. Tolong bimbing aku. Tolong ajari aku ketika aku marah. Tolong tegur aku ke bawah itu nggak boleh. Ketika aku mulai berkata-kata kasar, tolong berikan perasaan bahwa itu salah. Karena banyak orang tua yang nggak merasa bersalah kan. Udah nyubit, udah mukul, nggak salah. Nah, keteladanan itu Allah yang berikan ketika kita merasa dilihat oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah bukan hanya anak-anak, tapi oleh Allah. Karena apa? Kita yakin bahwa Allah menilai, bahwa Allah mencatat, kamu nih, aku kasih amanah. Dijaga nggak? Dimarahin? Dicubit? Jadi teladan nggak? Allah tuh yang ngelihat itu. Maka kita minta dulu sama Allah agar Allah yang bimbing kita, agar kita bisa jadi mempesona di depan mata anak-anak. Jadi minta dulu sama Allah ya. Yang kedua, bagaimana agar bisa kita teladan di hadapan anak-anak kita. Ini yang jadi PR berat buat para orang tua. Kita kadang merasa sudah mencintai anak kita. Tapi apakah anak kita sudah merasa dicintai oleh kita? Apa kita mencintai anak, tapi anak-anak benar-benar sudah merasa dicintai belum oleh kita? Ya, betul. Jadi juga gitu. Jadi kita harus tahu juga, kamu bahagia nggak? Kamu seneng nggak? Gitu. Kita kan kadang, aku udah ngasih nih, udah segala macam, merasa kita sudah mencintai full anak-anak. Tapi bagi anak-anak, aku nggak butuh itu, mah. Aku nggak butuh itu. Yang aku butuhkan adalah perhatian, ikutan main, ikutan baca buku, ikutan kotor-kotoran. Makannya itu nggak sampai lihat HP gitu ya, tapi benar-benar totalitas gitu. Maka tadi meminta Allah untuk jadi yang mempesona di depan anak. Yang kedua, mencintai dan dicintai ini perkara yang
harus bisa dibedakan oleh para orang tua. Yang ketiga, bagaimana agar bisa menjadi teladan buat anak-anak dari orang tuanya? Kita baca para sirah, cerita para ibu-ibu teladan. Dari mulai istri-istri para nabi, ibu-ibu para nabi, bagaimana ibunya Nabi Musa alaihissalam bisa dengan ikhlas lepas anak loh di depan sungai Fir'aun dan nyampainya ke istana Fir'aun. Ini dari mana coba bisa sampai punya husnudzon seperti itu? Kalau gitu udah jadi overthinking. Aduh, aku gimana, tenggelam dan segala macam. Malah nyampe ke istana, udah bukan overthinking lagi, udah kayaknya udah kalut gitu ya. Tapi enggak. Bagaimana Siti Hajar? Bagaimana Siti Sarah? Siti Sarah melepas Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam, ibunya gitu ya, Maryam punya anak nggak punya ayah. Kita belajar dari mereka para teladan. Bagaimana ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana ibunya Imam Asy-Syafi'i, bagaimana ibunya Al-Fatih, bagaimana ibunya, kita belajar dari para ibu-ibu teladan itu. Jadi kita bisa tahu keteladanan itu yang bagaimana ya, gitu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya bagaimana agar kita bisa jadi teladan buat anak-anak kita. Para ibu dan bapak harus meluruskan visi misi pernikahan, visi misi membangun rumah tangga, apa yang mau dituju gitu. Kalau yang mau ditujunya surga, pasti kita memantaskan diri dong untuk jadi ahli surga. Apa aja nih kategori kriteria biar masuk surga? Apa aja nih yang bisa menyelamatkan kita dari neraka? Apa aja nih yang bisa mempertemukan kita dengan Allah dan Rasul-Nya? Apa aja nih yang bisa membuat anak-anak aku bisa selamat? Habis itu apa? Tentunya para ibu dan bapak, para ayah, para ibu, para istri, para suami, itu akan apa? Berusaha untuk meninggalkan maksiat. Berusaha untuk menjaga lisan, menjaga mata, menjaga langkah, menjaga makanan, menjaga pakaian. Semuanya. Dan itu akan terlihat oleh anak. Bagaimanapun. Tutur katanya, ketika mau berkata kasar, astagfirullah. Tercatat oleh malaikat. Ketika mau minum minuman yang haram, astagfirullah. Satu tetes masuk ke tubuh, doa nggak kekabul, jauhi. Ke restoran, ada makanan nih Korea. Halal nggak ya? Oh, no pork, no lard. Halal nih, padahal belum ada sertifikasi halal. Masuk aja, astagfirullah, tertahan. Mau di situ, tahan ya nak, sabar, kita cari yang lain. Anak itu ngelihat, itu keteladanan itu dari sikap kita, dari pemahaman kita. Gitu ya, itu untuk keteladanan dari segala macam, dan itu semuanya terkumpul dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menyampaikan halal haram, bagaimana Al-Quran menyampaikan tentang sabar, tentang syukur, tentang taubat, tentang ampunan, tentang perniagaan, tentang memilih pasangan, tentang bagaimana mendidik anak. Al-Quran menyampaikan 5 macam gaya bahasa kepada keluarga atau kepada sosial. Apa aja? Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan maisura, qaulan baligha. Itu semuanya. Ini gaya komunikasi ayah, ibu ke anaknya. Nah, kita udah sampai sana belum? Itu semua komplit dalam Al-Quran. Ketika kita pelajari, insya Allah jadi teladan buat anak-anak. Gitu ya. Nah, sekarang masuk ke yang kedua. Biar anak nggak merasa nggak diduain gitu ya. Nggak merasa. Dan bikin rutin, Ustazah. Bagaimana supaya mereka rutin juga nih sama Al-Quran gitu, bisa dekat? Pertama, usia anak-anak itu bukan usia dipaksa. Ya. Yang kedua, fitrahnya kolbu anak-anak itu kenal dengan Allah. Semua kenal dengan Allah. Semua kenal dengan kebaikan. Semua kenal dengan Islam. Semua. Tetapi yang buat kita jauh, yang membuat anak-anak kita jadi cemburu dengan Al-Quran adalah apa? Barangkali kita terlambat mengenalkan hatimu ini lo kena dengan Al-Quran. Kita terlanjur mengenalkan dengan dunia, gadget, mainan, gitu ya. Jadi bagaimana? Perbaiki. Kurangi jatah mainnya, kita kenalkan dengan Al-Quran lewat apa? Murotal. Jangan dipaksa, jangan dibaca. Kamu baca kiroati, baca ikro. Jangan. Tapi perkenalkan dulu dengan murotal. Perkenalkan dulu dengan kita baca di depan dia. Perkenalkan dulu dengan lingkungannya yang baca. Gitu. Jadi nggak langsung dipaksakan gitu ya. Dibiasakan dulu. Cinta lahir karena biasa. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Nabi Muhammad untuk cinta dengan Al-Quran itu dengan apa? Sam'ah, pendengaran, baru penglihatan, baru hati. Jadi anak-anak itu dengar biarkan mereka dengar dengan Al-Quran. Nanti baca, gitu ya, dengerin dulu. Abis itu baru dibaca. Apa sih nih yang didengar? Baca, baru huruf-huruf, baru alif ba. Jangan dulu dipaksa ke alif ba. Kalau kita
alif ba-nya dulu, makanya ke TPA itu untuk bacanya doang, tapi nyampe rumah udah nggak mau baca. Iya, iya. TPA gitu kan, untuk masuk TPA, di TPA butuh baca Al-Quran, abis itu udah nggak mau lagi gitu, karena tadi nggak biasa, jadi dibiasakan dulu. Setelah itu orang tuanya mencontohkan, baru abis sana kita lebih dalam lagi. Terus tapi masih cemburu, kita sampaikan, kita istighfar, kita dulu yang istighfar ya, karena bagaimanapun barangkali ada lakukan. Barangkali kita lambat mengenalkan Al-Quran, kita istighfar, kemudian kita komunikasi dengan anak dengan bahasa yang lebih sesuai dengan usianya. Nah, gitu ya. Ini kalamullah, ini Allah. Allah itu Tuhan. Adik senang nggak kalau kalau adik dikasih coklat, kalau adik dikasih ice cream? Jadi bahasa yang sesuai dengan usianya dia. Reward itu yang seperti apa? Nah, kalau baca Al-Quran itu, mama dapat pahala. Kalau kita kumpulin pahala yang banyak, nanti kita kumpul di surga. Di surga itu ada banyak yang adik inginkan. Adik suka apa? Coklat. Nah, di sana coklat, di surga itu ada hujan coklat, ada air terjun coklat, ada Lego, istana Lego, gitu. Bahasanya seperti itu. Disesuaikan dengan usianya. Allah. Masya Gitu. Allah. Siap Ustazah, Alhamdulillah dari list pertanyaan yang ada tadi, ini memang satu paragraf pertanyaannya sendiri ya Ustazah. Alhamdulillah sudah dirangkum dengan baik oleh Ustazah, maksudnya sudah dijawab. Semoga teman-teman yang bertanya terkait ini untuk bisa memberikan keteladanan kepada anak di rumah dan juga bagaimana bisa mengajak mereka untuk bisa rutin baca Al-Quran sudah terjawab oleh pesan-pesan disampaikan oleh Ustazah ya. Yang pertama tentunya tadi kita berdoa dulu, semoga bisa mempesona di mata anak-anak kita, tentunya Allah lah yang berikan itu. Kedua, bagaimana kita bisa menyamakan bahasa cinta gitu kepada anak kita. Semoga mereka merasa dicintai dengan segala effort-effort atau ikhtiar yang kita berikan gitu ya kepada anak-anak. Dan tentunya bagaimana kita bisa menyamakan persepsi kita dengan anak-anak itu dalam artian sesuai dengan fitrahnya gitu. Jadi dengan usianya gitu. Jadi ketika memang kita masih anak-anak mungkin di bawah 7 tahun kali ya Ustazah ya. Gitu ya, kita bagaimana bisa mengenal Allah, bisa mencintai Allah, alih-alih kita paksa untuk bisa ngaji bareng kayak gitu. Dan bagaimana mereka bisa mengenal dulu dan jatuh cinta dulu nih sama Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Semoga para muslimah nih di Sakura 2 ini bisa jadi teladan yang baik ya untuk anak-anak di rumah. Jadi amal jariah dan tentunya jadi salah satu amal yang membuat kita mendapatkan doa dari anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Selalu dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi emang semua itu balik aja ya Ustazah, yang maksudnya jawabannya itu ya ke Al-Quran lagi, dengan segala kisah-kisahnya juga, bagaimana kita belajar dari para ibu-ibu di masa lalu nih, yang dengan ujiannya mungkin kita nggak ada apa-apanya ujiannya gitu ya, dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah gitu dari setiap kisah yang bahkan juga dituangkan di dalam Al-Quran tentang ibu Nabi Musa tadi yang Ustazah sampaikan. Masya Allah. Oke Ustazah, aku izin nanya lagi ya Ustazah, paling 2 pertanyaan terakhir nih. Punten banget ya, udah disaring dari ratusan, udah dijadiin puluhan, maksudnya belasan, masih belum bisa tertanya semua nih, tapi semoga insight-nya tetap bisa melekat di dalam diri kita dan kita amalkan ya teman-teman sekalian. Oke, nah ini aku penasaran nih Ustazah. Tadi kan di materi itu ada yang kita ayo kita shift gitu ya. Bagaimana kita kok udah sering banget nih interaksi sama Al-Quran tapi kok belum kerasa gitu perbaikan dirinya atau belum kerasa perubahannya gitu. Nah tadi kalau nggak salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa mengkaji dan mentadaburi ya Ustazah. Nah ini ada pertanyaan terkait bagaimana sih Ustazah tipsnya agar kita mudah memahami makna atau kandungan dari tiap ayat Al-Quran. Apakah harus belajar bahasa Arab gitu Ustazah? Pertanyaannya. Ya, Masya Allah. Yang pertama ya, kalau untuk tadi saya sampaikan, mentadaburi dengan mentafsirkan itu berbeda. Yang mana mentafsir kita perlu ilmunya. Ada ulumul Quran harus tadi, ada ulumul tafsir. Tapi kalau mentadaburi, kita bayangkan para kakek-kakek, nenek-nenek yang di pelosok desa. Mereka jauh dari lembaga pendidikan. Tapi mereka kadang lebih tahu Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena mereka mampu mentadaburi. Qul huwallahu ahad. Mereka mampu mentadaburi iyyaka wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Nah, ini caranya bagaimana? Apakah harus menghafal atau paham bahasa Arab? Tidak. Kalau kan tapi kalau mentadaburi, teman-teman semua bebas buka Al-Qur'an, ada terjemahan, kemudian apa? Ya Allah, bismillah. Dari sejak ta'awud kita udah hadirkan. Ta'awud pasti tahu artinya. Ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, sebelum baca Al-Qur'an, ambil wudhu. Dari inilah kita hadirkan hati dalam wudhu. Ketika wudhu apa sih kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW ketika berwudhu itu setiap tetesannya menggugurkan dosa. Maka kita bayangkan ya,
Kita bayangkan ketika berwudu itu dosa kita berguguran. Bayangkan tangan kita ngapain aja. Ketika berwudu lagi muka kita tuh ngapain aja, tangan, mulut, telinga gitu ya. Ketika membaca Al-Quran, membukanya, kita masukkan ke dalam hati kita tuh, ya Allah, Engkau izinkan aku memegang Al-Quran, karena banyak orang yang punya Al-Quran di rak tapi nggak kepegang. Bahkan ada orang yang punya Al-Quran dipegang aja nggak dibuka. Tapi Engkau mengizinkan aku membukanya. Gitu ya. Jadi dari sejak memegang, wudu dulu, memegang itu hadirkan. Sederhana itu sebenarnya untuk tadabbur. Ketika membuka, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, aku telah banyak tergoda oleh syaitan. Telah banyak aku tergoda oleh syaitan dari makanan, minuman, kata-kata, perilaku, semuanya ya Allah, dosa aku banyak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tuh udah ngasih banyak hal, dosa banyak tapi Allah masih ngasih makan. Riba dimakan tapi Allah masih begitu gitu ya. Kemudian ketika kita membuka Al-Qur'an, baca ayat per ayat, boleh dibantu dengan terjemahan. Nah, bedanya tadabbur dengan tafsir. Tadabbur itu untuk diri kita sendiri. Kalau menafsirkan, kita mengeluarkan hukum dengan alatnya apa? Ada ilmu tafsir, ada buku tafsir, ada ulumul Quran dan segala macam. Kalau mentadabburi, Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa? Yang Maha Pengasih. Ngasih aku apa aja ya? Ya Allah, Engkau nggak ngasih apa-apa ke Engkau. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih tapi aku masih gini-gini aja. Gitu. Allamal Qur'an, ya Allah yang mengajarkan Quran, yang memberikan aku ilmu. Iya, ilmu itu punya Allah. Aku tuh sering sombong, ternyata aku begini. Gimana kalau Allah tiba-tiba nyabut ilmu? Gimana tiba-tiba aku lagi belajar, Allah kasih aku ujian stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku udah sombong banget. Ketika membaca surat, misalnya surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dada engkau? Belum ya Allah, hati aku masih sering sempit. Buka terjemahan itu boleh, dibantu dengan asbabun nuzul misalnya gitu ya. Kemudian apa, perlu bahasa Arab? Enggak, asalkan apa, hati kita minta sama Allah untuk dilapangkan, untuk diajari. Buka, terus flashback ke masalah kita gitu ya, itu boleh seperti itu. Itu cara tadabbur, beda dengan tafsir ya, cara-caranya. Bagaimana caranya tadabbur tadi? Paling tidak seperti itu, dari sejak wudu, kemudian membaca Al-Quran, syukuri dulu. Udah diizinkan sama Allah baca Al-Quran, syukuri, udah diizinkan Allah megang, udah diizinkan buka, udah diizinkan, ada rasa keinginan untuk tadabbur. Terima kasih. Maka dengan sendirinya Allah akan berikan rasa nikmat. Apa kata Rasulullah SAW dan kata Ibnu Athaillah? Tanda bahwa amalan ibadah kita itu diterima oleh Allah adalah ada rasa keinginan untuk terus melakukan kebaikan. Nah, tadabbur kita sudah dalam, dari mulai wudu, maka akan terus rasa nikmat tadabbur lagi, oh begini, gitu ya. Jadi bismillah, minta bimbingan sama Allah, ya Allah, aku ingin tadabburi Al-Quran, tidak bukan hukum, tapi untuk diri sendiri, pribadi sendiri, begitu ya. Jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah, wa iyyaki jazakillah Ustazah. Ya, jadi insya Allah teman-teman semoga terjawab ya. Jadi jangan overthinking kayak harus nih bisa bahasa Arab dulu gitu. Kita bisa mulai dengan small step gitu ya. Dengan cara tadi tentunya segala langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nabila, bahwa kita hadirkan diri kita, sucikan diri kita dulu, minta maaf sama Allah gitu ya, istighfar, kita posisikan diri kita dan tentunya minta tolong sama Allah, ya Allah, kami ingin memahami gitu makna kandungan Al-Quran ini untuk diri kita gitu, karena tadabbur beda dengan tafsir, bukan untuk memberikan hukum atau lain sebagainya yang mungkin itu butuh bahasa Arab tentunya ya Ustazah ya. Tapi kalau misalnya untuk yang diri sendiri, yang penting bagaimana kita bisa punya kelapangan hati gitu, dan hati yang bersih untuk bisa memahami. Dan kita bisa lihat dari terjemahannya, insya Allah udah dapat fasilitas gitu, kita udah punya Al-Quran yang mushaf gitu ya, yang bisa udah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Semoga membantu teman-teman untuk bisa memahami dan memaknai makna kandungan dari Al-Quran. Masya Allah. Terakhir nih Ustazah, tadi aku izin untuk nambah satu pertanyaan ya, pertanyaan terakhir, jadi total ada 4. Nah ini pertanyaannya mungkin relate nih sama Sakura 2 gitu ya, karena kita kan di sini hadir untuk nggak sampai seminggu lagi nih insya Allah ya, kita bisa bertemu sama bulan Ramadan. Semoga Allah izinkan, Allah berikan
kesempatan kita untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik gitu yang pernah ada dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah seringkali semangat kita itu hanya di bulan Ramadan aja nih Ustazah. Nah, tapi setelahnya semangat itu memudar. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan agar semangat itu tuh tetap sama gitu Ustazah, tetap apa ya, stabil gitu meskipun di luar bulan Ramadan untuk kita dekat dengan Al-Quran. Itu pertanyaan terakhir insya Allah untuk sesi kali ini Ustazah. Insya Allah. Ya, bagaimana agar semangat kita tetap stabil di bulan Ramadan ya? Di bulan Ramadan dan di bulan-bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Teman semua, kita melihat dan kita anggap bahwa bagaimana jika ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya. Jadi apa di bulan Ramadan? Kata di bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Artinya apa? Allah ingin lihat kita memperbaiki diri nggak di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk setelah di luar bulan Ramadan lebih baik lagi. Jadi kita ngelihat ketika masuk bulan Ramadan, Allah melihat kita. Itu dulu yang pertama. Ketika kita masuk bulan Ramadan, Allah melihat kita dan kita bayangkan kalau ini adalah bulan Ramadan terakhir. Artinya apa? Kita memperbaiki dirinya optimal di bulan Ramadan. Terus-terusan gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana agar luar bulan Ramadan kita bisa lebih baik bukan hanya di luar bulan Ramadan. Syukuri dulu bahwa Allah Ta'ala telah mempertemukan kita dengan Ramadan. Gitu ya, syukuri dulu teman-teman semua. Karena apa? Kalau saya mengatakan, kalau misalnya di luar bulan Ramadan kita nggak berubah, artinya kita rugi. Betul rugi. Tapi kita sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa, yaitu apa? Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Makanya apa? Semangat dulu sekarang. Ketika masuk bulan Ramadan, alhamdulillah, aku udah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Allah ngasih izin aku untuk taubat. Untuk berubah lebih baik lagi. Tapi aku kadang di bulan Ramadan letoy. Di bulan Ramadan lebih lagi. Lebih futur lagi. Lebih malas lagi. Nah, sekarang kita maknai Ramadan dan Allah itu apa? Perbaiki dulu makna Ramadan dan makna Allah tadi. Gitu ya. Ketika hanya baik di bulan Ramadan, nah apakah kita sudah menjadi hambanya Ramadan? Kita kan hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan. Betul. Boleh lebih baik di bulan Ramadan? Boleh, sangat boleh. Di luar bulan Ramadan, kita banyak dosa. Di bulan Ramadan kita bertaubat, kita banyak tilawah, banyak sholat, gitu ya. Banyak peribadahan segala macam di bulan Ramadan ternyata tidak lebih baik di bulan Ramadan. Nah, sekarang bulan Ramadan, bulan pendidikan, bulan tarbiyah, bulan muhasabah. Kalau di luar bulan Ramadannya gagal, artinya bulan Ramadannya belum optimal. Belum lebih baik. Sekarang gimana biar di luar bulan Ramadan bisa lebih baik lagi? Maknai Ramadannya seperti apa? Maknai Allahnya seperti apa? Habis itu nih, kita visi misi kita hidup nih apa baiknya? Mau ngejar apa kita di dunia? Mau ngejar apa? Yang membuat kita lalai itu ketika kita lupa dengan akhirat. Ketika kita lupa dengan surga. Kita hanya memandang surga itu dunia. Makanya kita lalai dengan Allah. Kita lalai dengan ibadah. Gak ada khusyuk. Karena apa yang dikejar hanya dunia. Yang membuat kita gak nikmat ibadah itu ya karena nikmat dunia. Gitu. Maka apa? Berarti visi misi kita udah mengkol. Udah nggak lurus. Kalau yang kita kejar Allah, ridho Allah, surganya Allah, gitu ya. Di luar bulan Ramadan, ketika udah mulai futur, bangkit lagi. Enggak, aku ingin Allah. Gitu. Makanya visi misinya dulu yang luruskan. Maknai Ramadan lebih baik. Seperti apa Ramadan ini buat kamu? Buat kita ini apa? Buat kita ini bulan Al-Quran ini apa? Yang kedua, aku hidup di dunia untuk apa? Aku hidup di dunia untuk apa? Mau kemana aku setelah hidup di dunia? Bagaimana jika setelah bulan Ramadan aku berlaku bermaksiat, terus amalan Ramadannya hangus, kosong, Allah panggil, sia-sia dong. Jadi biar lebih baik lagi tadi maknai. Yang ketiga apa? Belajar, cari ilmu. Jadi setelah bulan Ramadan jangan tinggalkan kajian, tetap ikutan kajian Sakura, tetap ikutan kajian Frasa, gitu ya. Untuk apa? Kita itu semakin jauh dari surga karena lemah ilmu. Dengan kita tahu surga itu kayak gimana, kita mendapatkan surga kayak gimana, makanya banyak pelajari ilmu. Nggak hanya cukup belajar ilmu saja, tapi minta kepada Allah agar termasuk kepada orang-orang yang takut dengan Allah. Innama yakhsyallahi min ibadihi al-ulama. Banyak profesor, banyak ustadz, banyak penghafal Al-Quran, tapi mereka nggak takut dengan Allah.
Masya Jadi setelah Allah, belajar nauzubillah min dzalik. Allah untuk diberikan nikmat takut. Ketika kamu bermaksiat, ya Allah aku takut sama. Ketika kamu bermaksiat, ya Allah aku maunya surga. Ketika mau melakukan kebaikan, ikhlas, ada ganjaran, ada surga. Gitu. Itu karena apa? Karena ilmu. Gitu. Di luar bulan Ramadan kita lemah, iman kita karena apa? Karena kurang ilmu. Nggak tahu surga maunya kayak gimana, nggak tahu cara ke surga gimana. Gitu ya, jadi ilmu. Kemudian selanjutnya apa? Pilih teman, manajemen diri lagi tadi. Manajemen emosi, tutur kata, manajemen makanan, manajemen minuman, pekerjaan, halal dan thayyib diperhatikan. Gitu. Itu yang membuat kita goyah di luar bulan Ramadan itu begitu. Gitu ya. Yang membuat kita jauh dari surga adalah antara cinta dunia dan takut mati. Masya Allah. Ketika kita di bulan Ramadan mulai lemah ibadah, bisa jadi kita sudah mulai kembali cinta dunia dan takut mati. Maka biar nggak cinta dunia apa? Kenali surga. Biar nggak takut mati apa? Jemput kematian yang lebih baik. Husnul khotimah. Bayangkan di alam kubur ada cahaya dilapangkan, nggak disempitkan. Gitu. Itu Mbak, Masya Allah. Masya Barakallahu. Allah, alhamdulillah. Kayaknya kalau ngobrol sama Ustazah nih nggak ada habisnya gitu. Kayaknya pengen tanya, terus pengen dapat pesan-pesannya, terus tapi mau bagaimana ya teman-teman, kita terbatas dengan waktu. Alhamdulillah alamin tadi pertanyaan terakhir sudah disampaikan ya, dan jazakillah khairan katsira infinity kali ini untuk Ustazah Nabila. Masya Allah ya. Jadi tadi teman-teman nih, kita semarak nih, semangat gitu ya untuk menyambut Ramadan, tapi lagi-lagi kembali kepada bagaimana kita punya ilmunya, dan kita bisa memaknai diri kita ini sebagai hambanya siapa nih, hambanya Allah atau hambanya Ramadan gitu. Dan pada akhirnya itu akan menjaga kita untuk bisa lebih tetap semangat, terus dekat dengan Al-Quran meskipun di luar bulan Ramadan. Dan tentunya tadi ya, kalau misalnya udah ada tanda-tanda kita cinta dunia dan takut mati, itu udah jadi sinyal nih teman-teman untuk ayo kayaknya kita perlu gas lagi nih kembali ke Al-Quran, Masya Allah. Karena yang namanya manusia juga pasti keimanannya naik dan turun ya, itu manusiawi ya Ustazah ya. Tapi bagaimana kita terus kembali gitu, mengenal surga itu seperti apa, dan bagaimana kita bisa menjemput husnul khotimah sebagai muslimah yang Masya Allah, semoga bisa masuk surga ya bersama para pemimpin muslimah-muslimah pemimpin surga nantinya, Masya Allah. Oke deh, jadi insya Allah nih untuk sesi tanya jawab, alhamdulillah sudah disampaikan semuanya untuk hari ini, dan alhamdulillah terima kasih juga teman-teman sudah ini ya, sudah hadir bahkan sampai lebih dari waktu yang ditetapkan. Alhamdulillah semoga bisa jadi bonus nih, jadi amal yang lebih gitu ya, untuk bisa dicatat oleh malaikat. Oke deh, sambil aku mau ambil kesimpulan sedikit ya terkait bagaimana sih kita bisa semangat memperbaiki diri kita untuk bisa menyambut Ramadan ini dengan Al-Quran gitu. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nabila bahwa yang paling manjur itu sebenarnya kita banyak cara-cara kita gitu ya untuk bisa memperbaiki diri, datang ke psikolog dan lain sebagainya gitu. Tapi pada akhirnya yang jadi alat paling manjur itu adalah Al-Quran itu sendiri. Karena itu adalah manual book atau pedoman yang memang diberikan oleh Allah, kalamnya Allah gitu. Allah lah yang bicara kayak gitu. Jadi di sini harapannya teman-teman, dan kita juga tentunya kalau misalnya tadi dibilang bahwa perbaikan diri itu dari segi apa? Dari segi yang terlihat saja kah? Dari fisik, dari harta, atau dari apa? Ya sebenarnya itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bukan mencari bahagia, tapi mencari tenang, mencari ketenangan itu sendiri. Dan semoga teman-teman di sini bisa Allah mudahkan ya untuk bisa selalu memperbaiki diri dan istiqomah tentunya. Masya Allah, semoga jadi teladan juga nih untuk keluarga, lingkungan sekitar, dengan cara kita sendiri pun tahu, paham posisi kita, dan juga mengenal Al-Quran dengan lebih baik lagi, dan insya Allah nanti kita akan dapatkan kemudahan itu untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, jadi obat terbaik ya untuk perbaikan diri kita. Dan semoga semangatnya terjaga nih menuju Ramadan, dan tetap terus semangat juga meskipun nanti pun Ramadan telah dilalui dan menjadi Ramadan terbaik kita untuk Ramadan di tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, aku mau coba ingetin lagi untuk teman-teman, jangan lupa nanti kalau misalnya ada insight-insight menarik nih, kayaknya udah sampai berlembar-lembar ya dikumpulkan gitu, kayak nggak cukup gitu bahkan ya, bikin buku kalian ya, Masya Allah. Termasuk tadi ya bagaimana jadi muslim produktif, itu salah satunya adalah dengan berkarya, Masya Allah. Oke deh, nanti bisa di-share di Instagram, jangan lupa mention beberapa penyelenggara dan juga sponsor ya, nanti akan disampaikan langsung juga oleh MC. Aku ingin memanggil sedikit terakhir nih dari Ustazah Nabila, apakah bisa menyampaikan closing statement-nya?
Atau sekalian doa juga boleh Ustazah. Oh, boleh nih. Dibuka aja di sana. Sebentar ya. Dibuka di sana Siap, aja. Nah. Ustazah. Sama kamu, sama mama, please. Bukan. Nah, udah bisa? Nih. Sok bawa sana, mama, please dulu susah. Boleh. Nih. Sudah. Coba pasang. Oh, coba pasang di sana. Ya. Ya. Closing statement aja tuh ya. Ya. Doa insya Allah lah, tapi mungkin singkat saja. Closing statementnya teman-teman semua, Sister Villa, Akhwat Villa dimanapun berada, kita harus terus insya Allah semangat memperbaiki diri, karena sejatinya tempat kita ini kita semua muhajir. Kita itu muhajir. Apa itu muhajir? Sebentar ya, apa? Ya, kita terus memperbaiki diri kita dengan Al-Quran, karena sejatinya kita adalah muhajir. Muhajirun ilallah. Kita itu adalah orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti hijrah apa sih? Berubah dari yang buruk kepada yang lebih baik lagi. Sepanjang hidup kita, selama hidup kita, kita adalah muhajir. Kita sedang hijrah menuju lebih baik lagi. Dari dunia menuju surga, insya Allah. Dan tidak ada cara, tidak ada jalan tikusnya gitu ya. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik lagi selain dengan Al-Qur'an. Selain dengan Al-Qur'an, memahaminya, mentadabburinya, menerima apapun yang telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Allah mengajari rumus bagaimana sabar, bagaimana syukur, bagaimana kita ikhlas, bagaimana mengobati trauma, bagaimana kita healing pakai healing gitu ya, bagaimana kita bisa self esteem, bagaimana istilah-istilah zaman now, semuanya itu Al-Qur'an ada komplit semua di sana. Hanya saja kita sayang belum menemukannya, belum menggalinya. Maka kita muhajir, kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Qur'an, karena hanya dengan Al-Qur'an kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, perubahan yang lebih baik lagi hanya dengan Al-Qur'an. Sister Villa, Villa dimanapun berada, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa-sisa hari Sya'ban, bulan Sya'ban menuju Allah, menuju Ramadan, ya menuju Allah, menuju pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hambanya Allah, bukan hamba Ramadan. Kita bukan hamba Lailatul Qadar, tapi hamba Ramadan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Sampaikan salawat kami kepada Rasulmu, kepada Nabimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma a'inna ala dzikrik. Tolong kami, bantu kami, ajari kami, didik kami untuk bisa mengingatmu dalam kondisi apapun, dalam kegiatan apapun, dalam ujian apapun, dalam nikmat, dalam musibah. A'inna ala dzikrika wa syukrik. Dan bersyukur kepada Engkau ya Allah, syukur ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, bersyukur ketika diberikan musibah. Wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ajari kami agar ibadah kami lebih baik lagi, terutama di bulan Ramadan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga Engkau izinkan kami bertemu dengan Ramadan, karena kami tahu para jenazah, para saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil lebih dahulu dalam kubur, satu yang mereka minta adalah dibangkitkan agar bisa bertemu dengan Ramadan. Maka ya Allah, jangan sampai kami menyesalkan, kami membuang-buang waktu kami di bulan Ramadan. Allahu ya Rahman ya Rahim, dosa kami lebih banyak, itulah yang membuat kami enggan untuk berubah lebih baik lagi. Maksiat kami lebih sering, itulah yang membuat kami jauh dari Engkau ya Allah. Sungguh kami tahu dan kami ingin surgamu, tapi hanya karena daya, hanya karena hinanya kami, maka kami jauh, kami malas, kami malu. Tapi sesungguhnya kami rindu ya Allah. Kami ingin surgamu, tapi kami malu. Ya Allah, maka dengan rasa malu ini, tolong bantu kami untuk bisa lebih baik lagi jadi hamba-Mu. Dengan rasa malu ini, tolong didik kami agar bisa merindu nikmat ampunan-Mu, nikmat surga-Mu ya Allah.
Sungguh hanya Engkau Tuhan kami dan kami zalim dengan diri kami sendiri. Kepada siapa kami meminta kepada selain kepada Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma salim lana ila Ramadan. Selamatkan kami sampai ketemu dengan Ramadan dan jadikan Ramadan keselamatan untuk kami ya Allah. Keluarga kami, adik kami dan anak adik kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada materi-materi yang belum tersampaikan. Waktu yang singkat, semoga Allah pertemukan kita di hari akhir di jannahnya Allah terutama. Jazakumullah panitia semuanya teman-teman. Alhamdulillah. Mangga nanti kalau materinya mau diminta pun boleh dibagikan. Jazakumullah khairan. Kita kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa yaqi jazakillah khairan katsira untuk Ustazah Nabilah, Masya Allah ya. Closing statement-nya udah paling pamungkas. Semoga Allah selalu memberikan cintanya kepada kita dan kita membuktikan cinta juga kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cinta pada Quran. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh kalau gitu, semoga Allah kabulkan doa-doa kita di malam hari ini dan pertemukan lagi ya nanti di surganya Allah. Insya Allah kita reunian teman-teman. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, aku kembalikan kepada MC, kepada Kak Yayu, dipersilahkan. Oke, makasih banyak Kak Abida. Masya Allah ya teman-teman, tadi isinya tuh daging semua gitu yang disampaikan sama Teh Nabila gitu. Nah, karena kita udah berada di ujung acara kita buat malam hari ini, nah sebelum itu kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu, dan diharapkan teman-teman jangan langsung keluar dulu karena nanti akan ada beberapa pengumuman. Mungkin untuk sesi dokumentasi aku serahkan ke panitia Dokum. Mungkin teman-teman yang belum on cam dan bisa untuk on cam, dipersilakan ya untuk on cam terlebih dahulu. Oh iya, ini mohon untuk on cam ya, ada 6 halaman, jadi sabar ya satu-satu. Aku mulai ya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Ini halaman kedua banyak yang belum on cam, kalau bisa on cam, on cam dulu. 1, 2, 3. Pokoknya tanpa saus ya. Mustard sama mayones. Mustard sama mayones boleh. Kita aja. Halaman ketiga ya. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih untuk panitia Dokum. Nah, saya izin mengingatkan kembali ya teman-teman, karena tadi materinya tuh Masya Allah banget gitu. Jadi sebaiknya, ada baiknya kita mensiarkan kembali ya apa yang disampaikan oleh pembicara kita, yang semoga insya Allah itu akan jadi amal jariah buat kita dan pembicara kita juga gitu. Nah, teman-teman boleh banget untuk ikutan sayembara insight yang bisa teman-teman share di feed atau snapgram teman-teman dengan mention atau tag beberapa penyelenggara kita, diantaranya ada @markaspilar, ada @fan.murojaah, ada @kof.hafizisme, ada @rasa.in, ada @namina una institute,
Dan dua sponsor acara kami, ada @kabibooks dan ada @oxygendenim.official. Nah, nanti teman-teman, insya Allah pemenangnya itu akan diumumkan di acara terakhir di sesi Sakura 2 ini, yang insya Allah akan ada door prize 3 buku ya. Ada 2 buku, tafsir 10 qiraat dan tadabbur surat Ali Imran, plus bonus buku cinta menggapai hakikat mahabbatullah. Kemudian satu buku Al-Kafi dari sponsor Kabibooks. Nah, selain itu saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada media partner kita. Ada Ayo Ngaji Official, ada @murajaah.planner, ada @dir.rasul, ada @rumah dakwah, ada @komunitas muda inspiratif, ada @muslimahdaily.com, ada @FSLDK Indonesia, ada @pemburu kajian, dan @premarriage talk. Nah, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang telah mengikuti agenda kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri agenda kita dengan kafaratul majelis agar lebih diberkahi Allah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan.